Salam jumpa dengan Silin Forest Papua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan perkembangan penerapan sistem TPTII dengan teknik silvikultur intensif, terkhusus untuk plot-plot pengamatan dalam rangka menemukan jenis-jenis yang cepat pertumbuhannya. Data pada tabel yang terlihat sekarang adalah data pengukuran plot ukur permanen untuk kurun waktu 2009 sampai dengan 2012. Kita tidak akan bahas itu, kita bahas poin-poin penting terkait dengan menemukan jenis yang tercepat pertumbuhan. Jenis-jenis yang diamati adalah jenis lokal seperti nyatoh, matoa, mersawa, resak, hopea. Itu jenis-jenis yang dibuat lot ukur permanen di lokasi kami. Baik, kita akan coba membandingkan pertumbuhan tinggi rata-rata tanaman masing-masing plot atau masing-masing jenis. Pada tabel terlihat bahwasanya nyatoh masih mendapatkan peringkat pertama dalam hal pertambahan tinggi rata-rata tanaman, diikuti kedua oleh matoa, dan seterusnya sesuai dengan data-data pada tabel. Jadi kemungkinan nyatoh dan matoa bisa direkomendasikan sebagai jenis target ke depannya. Setelah kita bandingkan tinggi rata-rata tanaman per plot atau per jenis, selanjutnya kita akan coba membandingkan pertambahan diameter rata-rata tanaman. Pada tabel terlihat bahwasanya diameter jenis nyatoh masih paling tinggi dibandingkan jenis lainnya. Sama, diikuti kedua adalah jenis matoa. Jadi, untuk sementara nyatoh dan matoa tetap bisa menjadi bahan untuk direkomendasikan sebagai jenis target nanti. Kemudian, jika kita ambil pohon dengan tinggi maksimal pada masing-masing plot atau masing-masing jenis, maka jenis nyatoh masih terbaik dan tercepat dalam hal pertambahan tinggi. Kemudian sama diikuti oleh matoa dan seterusnya seperti terlihat pada tabel. Tetap artinya jenis nyatoh dan matoa masih bisa untuk direkomendasikan sebagai jenis target. Setelah kita bandingkan untuk jenis dengan tinggi maksimal, selanjutnya kita akan bandingkan untuk jenis dengan diameter maksimal yang diambil pada masing-masing plot atau masing-masing jenis. Jika kita amati pada tabel diameter maksimal, terdapat perubahan posisi untuk ranking tanaman. Pertambahan diameter maksimal dimiliki oleh hopea, kemudian diikuti oleh jenis nyatoh dan matoa. Ini dimungkinkan jenis hopea tersebut tumbuh pada tempat yang sesuai. Namun demikian, jika kita amati di lapangan, jarang sekali dalam satu plot yang sama, jenis hopea tumbuh bagus secara merata. Jadi ini sebagai catatan. Sementara jenis nyatoh atau matoa
memiliki pertumbuhan yang merata dan cukup mampu bersaing atau beradaptasi dengan lingkungan. Jadi tetap nyatoh dan matua direkomendasikan untuk jadi jenis target. Setelah kita bahas untuk jenis-jenis lokal posisi kami berada yang kami buat dalam bentuk peta ukur permanen, selanjutnya kita akan bahas pengukuran tanaman uji coba bibit dari luar daerah. Di antaranya adalah Nyato Merbau Medangkia yang berasal dari Papua Barat, sementara kami berada di Papua bagian Merauke. Kemudian Sorea leprosula, Sorea opalis, Sorea platycados yang berasal dari Kalimantan. Jika kita lihat pada tabel pengukuran, tabel tersebut merupakan pengukuran untuk kurun waktu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Tapi kita tidak akan bahas satu persatu karena tujuan pemaparan ini adalah mencari jenis target. Jadi kita hanya meranking dan menentukan rekomendasi target tanam ke depannya. Kembali sama seperti perbandingan jenis lokal dalam peta ukur permanen tadi. Untuk jenis-jenis dari luar daerah kita akan bandingkan juga. Pertama, pertumbuhan tinggi rata-rata tanaman. Dari tabel terlihat bahwasanya Sorea leprosula menduduki ranking pertama dalam hal pertambahan tinggi rata-rata tanaman. Kemudian diikuti oleh Sorea platycados, lalu Nyatoh dari Papua Barat atau Monowari, dan seterusnya. Di sini kita ketahui bahwasanya Sorea leprosula dapat direkomendasikan untuk menjadi jenis target ke depannya. Kemudian bisa diikuti oleh Sorea platycados. Lalu kita masuk ke bandingan pertambahan diameter rata-rata tanaman. Pada tabel terlihat bahwasanya masih Sorea leprosula menduduki ranking pertama dalam hal pertambahan diameter rata-rata. Kemudian diikuti oleh Sorea platycados, dan berubah kalau tadi Nyatoh dari Papua Barat atau Monowari, untuk sekarang urutan ketiga diduduki oleh Sorea opalis. Jadi tetap bahwasanya Sorea leprosula dapat direkomendasikan sebagai target, jenis target ke depan, diikuti oleh Sorea platycados. Selanjutnya, jika kita ambil tinggi maksimal untuk masing-masing jenis, maka ada perubahan ranking di sini. Nyatoh dari Papua Barat atau Monowari menempati ranking pertama, diikuti oleh Sorea leprosula, lalu Sorea platycados. Sama seperti kasus Hopea sebelumnya. Untuk Nyatoh, meskipun ranking pertama dalam tinggi maksimal, tapi tetap tidak merata dalam satu plotnya. Sementara Sorea leprosula dan Sorea platycados merata dalam satu plotnya. Jadi tetap Sorea leprosula dan Sorea platycados direkomendasikan sebagai jenis target ke depan. Lalu jika kita ambil
di masing-masing lot atau masing-masing jenis, diameter paling tinggi atau paling maksimal, maka terlihat pada tabel bahwasanya Sorea leprosula menduduki posisi pertama, kemudian diikuti Sorea platyclados, lalu terjadi perubahan lagi, urutan ketiga adalah jenis medang. Jadi dari data ini kita ambil kesimpulan bahwasanya Sorea leprosula dan Sorea platyclados dapat direkomendasikan untuk target tanam ke depan. Jadi demikian dari pembahasan tadi, kita dapat simpulkan bahwasannya untuk jenis lokal yang dapat menjadi target atau jenis target kedepannya adalah jenis nyatoh dan matoa. Sedangkan untuk jenis dari luar daerah, leprosula atau Sorea leprosula dan Sorea platyclados dapat direkomendasikan sebagai jenis target. Jadi kita telah memiliki 4 jenis target, yaitu Sorea leprosula dan platyclados yang dari luar daerah, nyatoh dan matoa untuk jenis lokal. Demikian pemaparan singkat dan sederhana ini. Semoga bermanfaat, terkhusus bagi kami, bagi teman-teman pelaksana penanaman silvikultur intensif di Papua. Sekali lagi terima kasih, mohon saran dan kritiknya.